Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Saya ucapkan anak-anak, mudah-mudahan pagi ini kalian sehat dan tentunya bahagia. Setelah kemarin kita libur akhir pekan selama 2 hari, mudah-mudahan hari ini kalian mengikuti pelajaran dengan semangat yang baru, semangat yang masih tetap menyala. Oke anak-anak, pagi ini kita sudah memasuki tema yang ke-6. Memasuki tema yang ke-6 setelah kemarin kita melaksanakan ulangan harian tema 5. Kemudian sudah kita bahas dan berikutnya sudah kita tindak lanjut dari hasil ulangan harian itu. Nah, anak-anak hari ini ada beberapa materi yang harus kita pelajari. Pak Guru ingin menyampaikan gambaran materinya, gambaran kegiatannya, dan tujuannya. Nah, yang pertama, nanti kita akan melakukan diskusi di konferensi video mengenai teks bacaan yang berjudul Matahari Sumber Energi Terbesar. Itu nanti kita akan berdiskusi. Kemudian setelah kita berdiskusi di classroom, kalian harus bisa menuliskan ringkasan informasi yang terdapat dalam bacaan tersebut. Jadi kalian nanti membuat ringkasan berdasarkan informasi dari bacaan yang berjudul Matahari Sumber Energi Terbesar itu. Jadi tujuannya nanti di akhir pembelajaran kalian bisa menuliskan informasi bacaan secara ringkas menggunakan bahasa kalian sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kita masih akan mempelajari lagu yang berjudul Matahari. Lagu yang tadi sebelum kita mulai konferensi video ini kita nyanyikan bersama beberapa kali. Dan kemarin juga Pak Guru sudah mengirimkan tautan video YouTube-nya lagu tersebut. Pak Guru minta kalian untuk belajar menyanyikan lagu tersebut dengan mengikuti video di YouTube tersebut. Nah, nanti kalian akan diminta merasakan dan menghayati irama setiap bait lagu tersebut. Ada 3 bait lagu tersebut, nanti kita bahas, kemudian kalian harus bisa merasakan setiap baitnya itu ada perbedaan irama atau tidak. Nah, jadi di akhir pembelajaran nanti kalian diharapkan bisa menentukan irama lagu setiap bait. Jadi misalnya bait pertama dan bait kedua itu berbeda atau sama iramanya, bait pertama dengan bait ketiga berbeda atau sama iramanya, bait kedua dengan bait ketiga itu iramanya berbeda atau sama, itu nanti akan pelajari. Nah, kemudian tugas yang ketiga ini kita akan belajar mengetahui lamanya waktu kegiatan dilaksanakan. Nah, jadi di pembelajaran hari ini kalian akan diberikan 2 macam kegiatan, 2 macam contoh kegiatan masing-masing. Jadi ada beberapa pasang ya, ada beberapa pasang kegiatan. Kalian diminta membandingkan kegiatan mana yang lebih singkat dilaksanakan dan kegiatan mana yang lebih lama dilaksanakan. Nah, nanti di akhir pembelajaran kalian diharapkan bisa membandingkan lamanya waktu kegiatan dilaksanakan. Itu perkara mudah, saya yakin kalian pasti bisa membandingkan. Cuma membandingkan endi sing suwe, endi sing cepat, seperti itu. Nah, untuk itu kita mulai buka bukunya ya. Kita mulai buka bukunya.
kalian juga bisa membuka buku kalian, tema 6, subtema 1, pembelajaran yang pertama, itu ada di halaman 1. Nah, kita akan baca nanti, kita akan lihat, kita akan pelajari ada apa saja di buku tersebut. Nah, kalian bisa membuka buku kalian atau mengamati layar kalian, subtema 1, sumber energi. Nah, di situ ada gambar pegunungan, ada sungainya, pegunungan ada sungainya, kemudian ada sebuah instalasi pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu menggambarkan bahwa air adalah sumber energi yang bisa dirubah menjadi energi listrik. Seperti yang kita rasakan, kita memiliki di rumah, kita sudah bisa menikmati jaringan listrik, bisa terbayang bagaimana rasanya jika listrik mati. Musim hujan seperti ini sering mati ya, beberapa kali mati jaringan listrik kita, jadi kadang kita tidak bisa menikmati listrik, jadi betapa susahnya kalau tidak ada listrik, betapa susahnya kalau tidak ada energi listrik. Nah, kita amati bacaannya, kita pelajari, lihat dan amatilah bumi yang kita tempati. Kalian diminta mengamati bumi yang kita tempati ini. Nah, semua diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi bumi itu diciptakan untuk kelangsungan hidup kita. Jadi bumi itu disediakan dengan segala sumber dayanya, itu supaya manusia bisa bertahan hidup. Ada tanah, ada air, ada udara. Semua adalah untuk manusia dan makhluk-makhluk yang di dalamnya. Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, hewan. Ada matahari, ada air, ada udara, ada tumbuhan, ada hewan. Semua bermanfaat bagi manusia. Adakah kalian menemukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk manusia di bumi ini? Tidak. Pasti semua ada manfaatnya. Kalau kalian belum bisa menemukan, hanya kalian belum tahu saja. Nah, benda-benda tersebut menghasilkan energi. Nah, baik matahari, air, udara, tumbuhan, hewan, itu menghasilkan energi. Apa itu energi? Bagaimana energi diperoleh? Nah, bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Bagaimana energi tidak cepat habis? Bagaimana agar energi tidak cepat habis? Nah, masih banyak lagi pertanyaan lainnya tentang energi. Mari kita pelajari. Pelajari di pembelajaran 1. Lihat, ada gambar apa di sana? Ada gambar apa itu? Anak-anak sedang berolahraga. Nah, apa yang terjadi itu? Kita baca. Kita baca bacaannya supaya kita tahu apa yang terjadi. Supaya kita tahu, kita pelajari. Nah, yuk, saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh. Saat olahraga, tiba-tiba lemas, kemudian hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Wajahnya pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan, apakah Siti sudah sarapan? Kamu sudah sarapan belum, Siti? Tadi kamu sarapan tidak, Siti? Ternyata Siti belum sarapan. Saya belum sarapan, Pak Guru. Saya kesiangan. Nah, itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas dan tidak bertenaga. Karena Siti tidak sarapan, maka saat berolahraga tubuh Siti lemas. Tidak bertenaga, hampir pingsan. Nah,
Sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring. Sudah tiduran kamu. Sementara Pak Guru membuat teh manis. Teh manis hangat. Nah, kemudian Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Ayo ini diminum teh manis. Nah, Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita itu butuh energi. Untuk apa energi di tubuh kita? Untuk melakukan aktivitas. Aktivitas kita apa saja? Berjalan, bermain, berolahraga, apalagi duduk-duduk itu juga aktivitas, bersepeda. Nah, kita baca teks ini ya. Kita baca teks ini. Matahari sumber energi terbesar. Matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Jadi semua benda yang bisa menghasilkan energi itu disebut energi. Contoh benda yang dapat menghasilkan energi apa? Pak Guru beri contoh 1, matahari. Matahari menghasilkan energi apa? Sebentar, matahari menghasilkan energi apa? Ya, sebentar. Matahari menghasilkan energi apa? Panas. Panas. Oke, energi panas. Energi apa lagi? Cahaya energi apa bukan? Cahaya. Oke, matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Manusia menggunakan energi panas dari matahari untuk apa? Menjemur baju. Menjemur baju. Apalagi? Menjemur kasur. Ayo, baju. Baju itu pakaian itu. Baju. Menjemur kerupuk. Kasur, oke, menjemur kerupuk. Menjemur ikan. Oke, menjemur ikan asin, menjemur makanan, menjemur biji-bijian, banyak sekali ya. Gunanya panas ya, matahari. Coba kalau matahari tidak ada matahari yang menghasilkan panas, apa yang terjadi dengan bumi? Tidak ada matahari. Tidak ada cahaya. Tidak ada panas. Iya, kalau matahari tidak menghasilkan panas, apa yang terjadi di bumi? Gelap. Gelap. Menghasilkan panas kok. Dingin. Nah, jika matahari itu tidak menghasilkan panas, maka bumi itu akan dingin. Bumi akan membeku, tertutup oleh es. Air laut itu tidak cair. Jadi air laut itu jadi beku, jadi es. Kalau tidak ada panas. Nah, kira-kira manusia dan makhluk lain, tumbuhan, hewan bisa hidup tidak? Tidak. Tidak bisa hidup. Artinya, jika matahari itu tidak menghasilkan energi panas, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Semua makhluk bumi akan mati. Nah, itu energi panas. Kemudian energi kedua yang dihasilkan oleh matahari adalah energi cahaya. Apakah cahaya itu atau sinar itu berguna untuk kehidupan manusia dan makhluk lain? Berguna tidak? Berguna. Pertama, karena ada sinar matahari, maka keadaan bumi menjadi bagaimana? Gelap. Karena ada cahaya kok jadi gelap. Karena ada cahaya, maka bumi menjadi terang. Karena ada cahaya, bumi menjadi terang. Kita bisa melihat sekeliling kita karena terang. Kalau gelap, kita tidak bisa melihat sekeliling kita. Coba, kemarin saat mati listrik, kalian tidak menyalakan lampu minyak misalnya, atau tidak menyalakan senter, atau tidak menyalakan lampu emergency. Gelap sama sekali, gelap gulita. Apa yang terjadi? Padahal kalian kebelet pipis, harus ke kamar mandi. Apa yang terjadi saat gelap kalian ke kamar mandi? Nabrak-nabrak. Pasti nabrak. Kejedot. Ya, kejedot.
nabrak-nabrak, kejedot, tersandung. Nah, gunanya sinar matahari untuk manusia. Terus sekarang untuk tumbuh-tumbuhan, apakah sinar itu berguna untuk tumbuh-tumbuhan? Berguna tidak? Berguna. Berguna. Untuk apa kira-kira? Menyuburkan. Memasak. Memasak. Oke. Tumbuhan apakah memasak? Ya, tumbuhan itu memasak makanannya sendiri. Nah, proses memasak makanannya sendiri itu dinamakan proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu apa? Proses fotosintesis itu tumbuhan mengangkut air dan unsur kesuburan tanah atau unsur hara ke daun. Air dan unsur hara itu diangkut ke daun melalui batang tumbuhan. Nah, setelah sampai di daun, maka akan dimasak. Nah, dimasaknya pakai apa? Dengan bantuan sinar matahari. Jadi kalau tidak ada matahari, kalau matahari itu tidak mengeluarkan sinar, maka tumbuhan tidak bisa memasak makanannya sendiri. Akhirnya tidak bisa masak makanan sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Mati. Kalau tumbuhan tidak bisa memasak makanan sendiri, maka tumbuhan akan mati. Nah, jadi sinar matahari itu memiliki manfaat terhadap tumbuhan. Nah, proses memasak sendiri itu oleh tumbuhan itu digunakan untuk apa? Kelangsungan hidup tumbuhan itu untuk makan. Sebagian disimpan. Ada yang disimpan dalam bentuk padi, kalau tumbuhan padi kemudian menjadi beras. Kalau ketela pohon ya disimpan menjadi ketela pohon di akar. Kalau pohon tebu ya disimpan di batang menjadi manis batang tebu itu dan dipakai untuk membuat gula oleh manusia. Nah, kalau pohon mangga ya disimpan di buah. Nah, tuh. Itu ya. Kita lanjutkan ya. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Jadi selain matahari ada lagi air dan udara adalah sumber energi. Apakah air itu sumber energi? Ya. Ya. Contohnya, air digunakan untuk apa sebagai sumber energi? Mencuci baju. Mencuci baju. Air sebagai sumber energi, coba. Air sebagai sumber energi dimanfaatkan manusia untuk apa? Sumber energinya loh, energi air loh, bukan untuk mencuci baju. Kalau mencuci baju itu yang dimanfaatkan bukan energi airnya. Coba di gambar yang pertama tadi, apa yang kalian bisa amati? Memasak. Ada apa di gambar yang pertama? Buat pembangkit listrik. Oke, pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA itu memanfaatkan energi air yang bergerak, air yang mengalir. Air yang mengalir itu bisa dimanfaatkan untuk memutar turbin namanya atau kincir air. Nah, putaran kincir air itu digunakan untuk memutar dinamo namanya. Dinamo. Nah, dinamo ini kalau berputar itu dapat menghasilkan energi listrik. Jadi PLTA itu merubah energi air yang mengalir menjadi energi listrik. Nah, seperti yang kita nikmati saat ini. Listrik yang kita nikmati saat ini. Nah, itu air.
Terus udara sekarang, apakah udara itu memiliki energi? Nah, akhir-akhir ini banyak terjadi angin kencang. Nah, sampai-sampai di sekolah kita kemarin, karena ada angin kencang, ada pohon ambruk, ada pohon tumbang. Nah, akhirnya mengenai gedung sekolah kita, ruang kelas 1, sama kamar mandi, itu dapur juga, tertimpa pohon tumbang karena ada angin kencang. Nah, rusaklah jadinya kemarin diperbaiki, diberes-bereskan sebagian. Pak Guru. Ya. Dulu itu sekolahnya itu hadap-hadapan Pak Guru. Mana? Kan ibu saya pernah sekolah di sana, kata ibu saya itu dulu ruang gurunya itu gitu. Oke, nanti kita bahas di luar pelajaran masalah sekolah kita zaman dulu ya. Sekarang kita bahas dulu pelajaran. Udara itu memiliki energi. Nah, udara memiliki energi. Contohnya tadi ada angin kencang, ada puting beliung. Suka ada puting beliung, angin berputar-putar, kemudian bisa merusak atap, merusak apa saja, merusak pohon. Tapi kan bahwa udara memiliki energi. Nah, udara yang bergerak atau angin adalah udara bergerak ya. Nah, kalau di negara Belanda sana, dimanfaatkan untuk memutar kincir angin. Nah, kincir angin itu dimanfaatkan bisa sebagai pembangkit listrik atau bisa digunakan untuk menumbuh biji-bijian di Belanda sana, karena Belanda itu banyak anginnya kencang di sana, jadi banyak dibangun kincir angin. Nah, makanya udara yang bergerak itu merupakan sumber energi. Kita lanjutkan. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Coba perhatikan yang kita makan setiap hari. Pasti asalnya dari tumbuhan atau dari hewan. Apakah ada yang makan selain dari tumbuhan atau hewan? Makan batu misalnya. Ada tidak? Batu kan keras. Yang kita makan semuanya berasal dari tumbuhan dan tumbuhan. Nah, makanan itu menghasilkan energi. Seperti tadi di awal saat Siti tidak sarapan, tidak makan apa-apa sebelum sekolah. Jadi dia tidak memiliki banyak energi ketika olahraga, mukanya pucat, hampir pingsan. Nah, jadi tumbuhan dan hewan adalah sumber energi manusia dan makhluk lain. Nah, lanjut. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga merupakan sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Nah, tadi sudah kita bahas di depan. Matahari itu menghasilkan energi cahaya dan energi panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Jika tidak ada cahaya dan panas, maka bumi tidak dapat dihuni oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Tidak bisa karena bumi akan membeku. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Oke, ini di gambar itu dijelaskan proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan atau proses tumbuhan memasak makanannya sendiri. Nah, ini digambarkan ada kandungan air di sini di tanah ini, tanah tempat tumbuhan tumbuh itu di dalamnya pasti ada air dan unsur hara atau unsur kesuburan tanah. Kemudian
diangkut ke daun, kemudian di daun ini dimasak menggunakan karbon dioksida dan sinar matahari. Sebetulnya dari sinar lampu juga bisa ya. Kalau tidak ada sinar matahari, sinar lampu pun bisa. Nah, dimasak menggunakan karbon dioksida dan sinar matahari menghasilkan zat gula dan oksigen. Jadi proses fotosintesis itu menghasilkan zat gula dan oksigen. Nah, zat gula ini digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan untuk hidup. Bagiannya lagi disimpan oleh tumbuhan. Nah, kalau kita makan jagung, kita makan nasi dari beras dari padi, atau kita makan ketela pohon, itu sebetulnya adalah cadangan makanan untuk tumbuhan itu, supaya nanti kita bisa makan. Seandainya di tanah itu tidak ada air atau unsur kesuburan, supaya mereka tetap bisa makan, mau diambil lagi. Tetapi sebelum tumbuhan itu sempat mengambil lagi simpanan makanannya, ini sudah lebih dulu diambil oleh manusia atau hewan. Kita itu sebetulnya merampok makanan itu. Kita itu merampok punyanya tumbuhan. Wong tumbuhan itu maksudnya disimpan nanti mau dimakan lagi. Sebelum mereka makan sudah kita ambil. Nah, sebetulnya seperti itu. Iya. Kita lanjutkan ya. Nah, tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Nah, dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan ya zat gula tadi. Nah, makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi tumbuhan itu menjadi sumber energi bagi manusia dan hewan. Nah, selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga dapat merupakan sumber energi listrik. Nah, kalian pernah mendengar kata PLTS? Pembangkit listrik tenaga surya. Nah, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Ada alatnya, Pak Guru punya pompa air yang pakai energi listrik, Pak Guru punya. Nah, caranya gampang. Cukup pompa air itu dicelup ke dalam air, kemudian sel suryanya dijemur. Sel suryanya dijemur seperti ini. Kalau ada sinar matahari terang seperti ini, maka pompa air itu akan mengalirkan air. Kalau sel suryanya dijemur, itu Pak Guru punya pompa air seperti itu kecil. Sebetulnya kalau kita masuk sekolah, kita bisa buktikan bahwa sinar matahari itu bisa menghasilkan energi, dirubah menjadi energi listrik. Itu bisa menggunakan namanya sel surya. Nah, kalau sel surya itu dijemur, maka menghasilkan energi listrik. Nah, kalau alat punyanya Pak Guru, energi listrik itu digunakan untuk menggerakkan pompa air sehingga airnya mengalir. Itu. Nah, salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Jadi di Bali itu ada yang namanya Kabupaten Karangasem. Nah, di sana dibangun sebuah pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia. Nah, caranya bagaimana? Ya, menggunakan sel surya tadi, seperti yang Pak Guru contohkan tadi. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini gambarnya PLTS. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Coba kalian lihat bukunya di paragraf pertama ada informasi apa? Nah, kalian lihat. Paragraf pertama itu ini. Ada energi apa? Air.
tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan Coba, kalau yang ditanyakan adalah informasi yang terdapat pada paragraf 1, itu yang kalian ungkapkan, yang kalian sampaikan itu bukan membaca itu semuanya, tetapi hanya ringkasannya saja. Nah, di paragraf 1 ini menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Contohnya apa? Contohnya apa? Di situ. Air, udara, tumbuhan. Coba kita tuliskan ya. Kita tuliskan. Informasi pada paragraf 1. Apa tadi? Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Contohnya saja tadi air, udara,